Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waman te sapane wong ajaza iku apes sapa man anhuma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah nggih sami. Wa ya tarot jamu lidu'a wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Saya beri contoh, sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper, di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggak dari masalah? Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat ket. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu mesti rondok buron baton. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulih, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulih wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lha cung tiwas sak husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Ndak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan di sana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama salasan ahyanan, di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astaghfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusyuk, semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya ada. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini kok paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum.
Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya, Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus ya diamuk, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tau wiridan ya diamuk, sunat ora tau mbok lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan fahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin nggak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkuruha katsiran. Itu ayat wazkuruha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Jadi dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngendikane kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Umpama gak masakoh ning umatku, siwak tak wajibno. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antarane iku, be antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyukka. Nabi itu suka qiyamul lail itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi anggar kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib. Mengenai aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini mau cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing narani oleh. Buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh, Pak? Kalau saja boleh seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean ora usah disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan.
Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib nggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper laula an asyukko ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin. Saya kalau Rejab itu memang nggak ngaji sudah. Jadi saya pray bukan ada masih di Damaran. Nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa. Bukan karena bosan sampean bosan. Ya rontok lah mungkin. Tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggak dari masalah? Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat ket. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu, mesti rondok buron batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, aku nak ono bocah prainan yang pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lha cung tiwas sak husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Ndak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh, itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantu. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab setengah 4 atau jam 3. Kenapa sholat isya setengah 8? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu setengah 4 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur itu. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Oh, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu gak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya setengah 8 kok ini setengah 4 kira-kira gitu. Tapi laulah an asyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah.
Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap 7:30, padahal ada yang afdol yaitu 3:30. Entah jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat kok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat ada paket ideal. Bon gitu. Terus saya mohon sekali konstitusi ilmu dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Shahibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya Mbah Mun misalnya Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Said Abi Bakar Sato, terus ngaji Said Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini ya, ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanatnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayatno apa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iku tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersakno sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa faghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur dan nur itu enggak terkirakan. Fawaqafa mongko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau ndak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mongko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukono to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa wis piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah siji kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditentokno. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya, ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, sir ma'i walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan ma'i sertane ingsun walau khutwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai Nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek Kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah pun baturi sithik wae. Fasara mongko lumaku sapa Jibril ma'u sertane Kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan hebati lan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sara sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mok sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sara qadrul
Terus Jibril ku cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan mengkeret. Bangsa mengkeret kok roh kenapa? Oh mengkeret cilik roh pinter nak bangun. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang ya. Fa asyara moko isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam bi ayu salima gambare arep maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikane wis temeka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mangko semangsane temeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mangko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibadu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namun kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mengko jawabi sapa Allah taala Allah menjawabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng Nabi. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu te salam ka alaika ing atase panjenengan ayyuhan nabiyyu nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngendikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Terus Nabi kepikiran, nah umatku sing kudus sing ngaji minhajut thalibin iki piye? Wis ngaji rapati paham iki piye. Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye. Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salam. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fahabba mongko kepengin banget atau seneng banget sapa an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakuna yen ta ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam sang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan, ada yang kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu yang gak zina ya soleh, yang gak maling ya, yang gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan yang perapatan, pokoknya dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru soghairu wajal wudhu yukaffiru. Gak ngelakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa? Soleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani, ora oleh gremeng, wis taqabbal wa minna minkum. Serah bakalan wis sebutane. Bar diudoni jadi ada yang mari cari. Tak bar ya, Pak. Sing ilang dosane tak gajarane ya. Deloke wong wedok 15 wudune pisan. Berarti sing kandel ijek piro? 14. Ini umatnya Nabi bagian kacau, tapi nggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau, tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Nabi berempati ya, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, maknanya soleh ya gampangan iman, maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahli samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza.
Wa inna malam yahsul mesti ora hasilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasula kang hasil apa mali Jibril kedhi malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan ora mampu. Mergo li anna nabiyya kana sakjane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh tenggene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah. Salahnya kepengen roh, cara Jawa lho, cara Jawa gampangannya ngomong salahnya kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin. Kan nggak mendapat kesulitan, wong ditimbali, dikawal. Saman kan teko-teko dhewe, kadang yang temangsang ning nguri kan kira-kira ngono. Kira-kira contoh gampang. Jadi lah misal Gus Bak sing nderekno sampean ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamuki wong, kowe sapa kono ngarep kan. Ya kira-kira gitulah contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah. Sehingga agak ngalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta sithik-sithik salam iku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah utai sing asa al mansus ula yujzihu ranyukupi apa salamun alaikum hu ing iki wong. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ra wajib niatul khuruji, niat keluar sangka salat maksud. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam ku assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamu alaikum. Tapi karena kita taunya assalamu alaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamu alaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing mlengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura. Sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi mlengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan khale wong sing niat assalama ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasari minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan kamu. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum, salam untuk kalian semua. Kalau nggak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggiran tembok atau pagar. Terus pagar itu piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin kan kita pasti diikuti malaikat. Yang masyhur ya Raqib Atid. Disalami terus. Ben rodo nak kita salah ora pati ditulis tenanan mergo napa? Lho ya betul di hadis-hadis itu. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis. Karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus lonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang, 1 hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya, tidak boleh gitu. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di Masjid Haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau.
Nggak boleh agama dimainkan gitu, nggak boleh. Saya teruskan ya. Wayan wilan niat sapa imamu imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum-makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yanbuna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kamu sudah tidak sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama, salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu ulama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi sediluk wae. Kuwatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat. Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang saja. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kudus tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin podok mem. Kok ada as langsung muatek. Ini makmum balik lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah, sampai nanti kalau soleh ya bisa sendiri lah, pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara status fikihnya, status fikihnya seperti itu. Ya, jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wis tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasi ini sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal. Ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau dongo gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya dongo udah aneh-aneh, itu bahaya itu. Kemudian nak dongo ini, dongakno kula sugih Gusti ben saged nyafati Gus Mbak Habibidin. Kersane saged nulung, berarti ki mbayang aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul. Ora usah donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Mbak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini itu kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa kalau di sini? Hamal ya, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu
Dia tukang manol di pasar gitu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya, kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, makanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya Allah, saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Gitu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyebadati doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu nggak boleh doa seperti itu, nggak boleh. Atau ya boleh tapi aku yakin nggak mandi. Ya nggak apa-apa, paling nggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah itu sembrono tuh. Makanya wama suruhu afdol, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah tuh gak mau resiko, kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib? Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena gak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, niai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi, itu efeknya itu tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman itu, apa? Aman itu. Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waman te sapane wong ajaza iku apes sapa man anhuma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa ya tarot jamu lidua wa dzikri al-mandub sapa al-ajizu lal qadiru fil asah. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafatkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan itu di Gaza. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya masya Allah. Kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah ibukratu, sampai at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab. Wa subhanallahi mudhof ilaih ya mudhof ilaihnya jer.
At-tahiyatu mubtada ya rofa, al-mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya nya dibuang ya bacanya Robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, "Kamu alim ya?" "Enggak, mancen apalannya gitu." Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh, itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun. Wah, mutakalim wahdah betul gitu. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul enggak ada yaknya. Libinahi ala khasfi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan lagi. Itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan pasti dianggap aliran. Ini pakai apa gitu. Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sama pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Allahumma gfirli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawaian yang sawah yang Tegal itu bahasa Arab sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca ya kan, doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, wis ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti 3 kali. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu. Loh, sembrono. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono to. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya toh, ini ya amang ya sama ini teman saya. Ini asegap putune Nabi, nek salat wis ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok. Zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dibedat gurune. Dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Makanya alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh, itu banyak loh orang kaji itu tawaf ku meneng takoki. Sing wong awam maca takoki. Lah kok meneng ae? Sing rukun iku mutere, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu.